Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Fahmi Rizkian MPD selaku dosen mata kuliah ICT Literasi dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas mengenai materi paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Baik, sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada Salma Syaharani Kosasi dengan NPM 202321500189. Yang kedua ada Widat Maulidina Azhar dengan NPM 202321500202. Yang ketiga ada Salma Afia dengan NPM 202321500203. Yang keempat ada Fadia Atika dengan NPM 202321500206. Yang kelima ada Rozia Putri Anindya dengan NPM 202321500209. Yang keenam ada Luklul Maknun dengan NPM 202321500210. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Yuk, mari kita simak. Kalian tahu gak sih apa itu paragraf? Paragraf itu merupakan kumpulan dari kalimat-kalimat yang berisi mengenai satu ide pokok atau gagasan utama. Paragraf tidak pernah lepas dari buku, bacaan, dan juga teks. Itulah sebabnya mengenal jenis paragraf adalah hal yang perlu diperhatikan jika kamu ingin menulis atau memahami sebuah paragraf. Maksudnya itu penting banget nih teman-teman untuk memperhatikan paragraf apabila ingin membuat suatu kalimat. Karena paragraf adalah gabungan beberapa kalimat yang saling berhubungan dan menghasilkan suatu tema tertentu. Nah teman-teman, paragraf yang baik itu terdiri dari 2 kalimat atau gagasan. Tapi pada umumnya terdiri dari 4 hingga 10 kalimat tergantung dari kalimat yang ingin ditulis. Oke teman-teman, tadi kan udah dijelasin nih apa itu paragraf. Nah, sekarang yuk kita bahas jenis paragraf berdasarkan letak gagasan utama. Yang pertama itu ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, dan yang terakhir ada paragraf campuran. Paragraf deduktif pada intinya itu kalimat utamanya berada di awal paragraf dan kalimat penjelasannya itu berada setelah kalimat utama. Sedangkan paragraf induktif kebalikannya nih teman-teman dari paragraf deduktif, yang mana kalimat utamanya itu berada di akhir paragraf dan kalimat penjelasannya itu berada sebelum kalimat utama. Dan yang terakhir ada paragraf campuran, yaitu gabungan antara paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalimat utama dari paragraf campuran berada pada paragraf awal dan diulang kembali pada paragraf akhir. Berikut ini adalah contoh dari paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, yang pertama ini ada contoh paragraf deduktif. Saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis. Tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Yang kedua, paragraf induktif. Contohnya kita bisa ambil dari akhir paragraf, yaitu apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Dan yang terakhir adalah paragraf campuran, yang dimana gabungan antara paragraf deduktif dan induktif, yaitu saya berkeyakinan kalau Indonesia memfokuskan diri pada sektor agrobisnis. Tidak ada negara lain yang mampu menandingi kita. Memang masalah himpitan ekonomi yang sedang berlangsung telah mengoreksi nilai tukar kita. Apabila sektor ini sudah berjalan dengan baik, tidak mustahil negara kita akan menjadi salah satu negara yang ekonominya tertangguh di dunia. Sekian penjelasan mengenai paragraf berdasarkan letak gagasan utama dari kelompok 5 untuk menuntaskan tugas ICT Literasi dan Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Semoga penjelasan tersebut mudah dipahami serta bermanfaat bagi teman-teman semua. Hari Raya masak opor ayam untuk dibagikan para sesepuh. Kututup penjelasan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.